Halo para pecinta film dimanapun kalian berada, semoga sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Transporter 2. Film ini dirilis tahun 2005 yang dibintangi oleh Jason Statham yang berperan sebagai Frank Martin di film ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke TKP. Di awal film kita diperlihatkan sebuah mobil mewah di area parkir. Mobil tersebut adalah milik Frank Martin. Frank bekerja sebagai sopir profesional pada keluarga Billings yang sangat kaya. Setelah Frank masuk mobil, tiba-tiba datang biduan cantik sambil memperlihatkan buah-buahan segarnya kepada Frank. Ternyata dia adalah komplotan pencuri mobil. Kemudian teman-teman biduan itu pun datang untuk mencuri mobil Frank. Namun karena mobil Frank sangat canggih dan terdapat kode-kode algoritma yang sangat rumit untuk menghidupkan mesinnya, mereka pun memaksa Frank untuk menghidupkan mesin mobil. Frank meletakkan jas hujannya dan mulai menghajar mereka satu persatu. Setelah para pencuri itu terkapar, biduan itu menodongkan pistol pada Frank. Namun si biduan malah mewek dan lari ketakutan. Scene berpindah ketika Frank menjemput Jack, yaitu putra majikannya yang baru keluar dari sekolahnya. Jack sangat dekat dengan Frank. Tak jarang mereka sering bermain tebak-tebakan ketika berada di perjalanan. Setelah sampai di kediaman majikannya, yaitu Tuan Jefferson dan Nyonya Audrey, Frank melihat mereka sepertinya sedang cekcok. Audrey menyambut Jack dengan senang. Audrey juga menawarkan buah-buahan segarnya pada Frank. Dia mengatakan kepada Frank bahwa dia sangat kagum dengan cara kerjanya. Audrey sangat terpesona dengan Frank. Dia ingin tahu berapa panjang ukuran mobilnya. Audrey menyuruh Frank mengantar Jack untuk pemeriksaan rutin ke dokternya. Ternyata pembicaraan mereka telah disadap oleh seseorang. Sementara itu, Giovanni, yaitu kartel narkoba, sedang membuka paket pesanannya yang berupa virus dan antivirusnya. Virus itu akan ia gunakan untuk menyerang Jefferson sebagai pemegang kebijakan di pemerintahan yang akan merugikan usaha Gianni. Pada suatu malam, Audrey diam-diam datang ke tempat Frank. Dia curhat bahwa dia sangat kesepian karena suaminya sangat sibuk dengan pekerjaannya. Audrey meminta Frank untuk mampir ke kedai pikang angetnya karena sudah lama tak dikunjungi. Sesekali Audrey bertanya latar belakang Frank, dan Frank hanya menjawab bahwa dia adalah mantan militer. Karena Frank anak soleh, mereka pun tidak jadi untuk melakukan adegan congkel-congkel bikang anget. Audrey pun pulang dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya setelah sampai di klinik tempat Dr. Jack, Frank mendapat telepon dari temannya, yaitu Inspektur Tarconi dari Prancis yang akan mengunjunginya. Dia mengabarkan bahwa dia telah mendarat di bandara di mana Frank tinggal. Frank curiga dengan penampilan dokter-dokter yang ada di sana. Masa iya dokter pakai sepatu high heel dan bertato pula? Tanpa pikir panjang, Frank masuk dan menyerang para dokter gadungan itu. Ternyata para penjahat itu ingin menyuntikkan virus pada Jack. Mbak Lola, yaitu anak buah Gianni, mulai kepanasan dan membuka bajunya. Dia menyerang Frank dengan menembakinya, namun Frank berhasil lolos. Sampai di luar klinik, Mbak Lola dikepung polisi. Bukannya menyerah, dia malah menembaki semua polisi yang ada di tempat itu. Setelah sampai di rumah Audrey, Frank mendapat telepon dari Gianni bahwa sudah ada penembak jitu yang siap menembak Jack. Gianni menyuruh Frank untuk mengikuti petunjuk Mbak Lola. Frank memberi isyarat dengan bahasa wajah kepada Audrey bahwa Jack dalam bahaya dan akan menyelamatkannya. Kemudian Mbak Lola masuk ke mobil Frank dan mobil pun pergi lagi dari rumah Audrey. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Frank diikuti oleh beberapa mobil polisi untuk menangkapnya. Setelah terkepung, Lola panik karena tidak ada jalan keluar.
Akhirnya Frank yang merupakan sopir plus pilot profesional, dia menerbangkan mobilnya dari gedung yang satu ke gedung yang lainnya. Terakhir, helikopter polisi ingin menembaknya dan Mbak Lola menembak dulu. Helikopter pun mutiar. Scene berpindah ketika detektif Peleton datang ke rumah Audrey dan menyelidiki kasus penculikan anaknya. Jefferson sangat marah karena dia mencurigai Frank terlibat dalam penculikan anaknya. Sementara itu Frank dan Mbak Lola sampai di tempat Gianni. Frank dengan terpaksa menyerahkan Jack kepada Gianni. Gianni menghubungi Jefferson, dia memberitahu bahwa anaknya sudah ada padanya. Lagi-lagi Jefferson sangat marah atas keterlibatan Frank. Kemudian Gianni menyuruh Frank pergi sendirian begitu saja sambil menodongkan pistolnya. Tanpa sengaja Frank melihat bayangan bom yang sudah terpasang di bagian bawah mobilnya. Kemudian Gianni pergi. Frank mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh agar dia tidak terkena ledakan bom. Tiba di suatu tempat ketika Frank lagi-lagi menerbangkan mobilnya dan mengaitkan bom itu pada mesin berat dengan keadaan mobil terbalik. Akhirnya bom itu tersangkut pada mesin berat. Pada waktu yang bersamaan, Lola menekan pemicu bom dan bom pun meledak. Tapi Frank dan mobilnya berhasil selamat. Gianni dan para kacungnya mengira Frank sudah tewas. Frank menghubungi Jefferson dan memberitahu bahwa dia tidak terlibat dengan penculikan ini dan berjanji akan menyelamatkan anaknya. Di saat Frank dan Jefferson menelpon, para polisi melacak keberadaan Frank melalui ponselnya. Setelah polisi sampai di tempat, ternyata Frank sudah pergi dan hanya meninggalkan ponselnya. Hai, ketipu kan Pak? Di perjalanan, Frank menghubungi inspektur Peleton yang sudah berada di rumah Frank. Dia menceritakan keadaannya yang sedang terancam saat ini. Tak lama kemudian datang beberapa polisi dan membawa Peleton ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara itu Frank diam-diam menghubungi Audrey dan menceritakan kejadian sebenarnya, bahwa penculikan itu disebabkan oleh pekerjaan suaminya yang merugikan usaha Gianni sehingga mereka menculik Jack. Frank berjanji akan menyelamatkan Jack tanpa bantuan polisi. Audrey lebih percaya kepada Frank daripada suaminya. Dia makin kesal pada Jefferson, ditambah lagi kedai pikangnya yang lama tak dikunjungi. Scene berpindah ketika Frank kembali ke klinik dan ingin mengambil virus dan antivirus itu untuk diselidiki. Namun petugas berhasil menemukan Frank dan menembak antivirus itu, dan Frank berhasil membawa virusnya saja. Sementara itu Peleton yang berada di kantor polisi diinterogasi oleh petugas apa hubungannya dengan Frank. Si Peleton menjawab dia baru mengenal Frank dan tidak tahu latar belakang Frank. Semua petugas dialihkan oleh Peleton dengan demonstrasi keahlian memasaknya. Para polisi tidak curiga sama sekali dan menikmati masakan Peleton. Tiba-tiba Frank menelpon Peleton. Peleton mengatakan kepada petugas bahwa telepon itu dari ibunya. Frank bertanya tentang keberadaan kacung Gianni yang berpura-pura menjadi dokter. Kita sebut saja Mehmet agar mudah diingat. Karena Peleton juga seorang inspektur yang canggih, dia menggunakan komputer di kantor polisi untuk menemukan Mehmet dan mengirimkan lokasinya kepada Frank. Setelah sampai di tempat Mehmet, Mehmet pun berlari dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sementara Mehmet berhasil menghindar dari kejaran Frank, dia numpang di bus sekolah. Frank pun membajak sebuah kendaraan yaitu jet ski, bonus penumpangnya. Mehmet menertawakan hal itu. Masa iya bus yang berada di darat berhasil ditangkap oleh jet ski yang berada di laut. Namun Frank lagi-lagi menerbangkan jet skinya ke arah bus dan berhasil menangkap Mehmet. Mehmet pun dihadiahi vaksin gratis dari puskesmas terdekat yang berupa virus berbahaya. Dan Frank pun mengikutinya dengan santuy karena Mehmet sudah melemah. Sementara itu Gianni menghubungi Jefferson untuk menjemput anaknya di suatu tempat tanpa bantuan polisi. Namun karena Jefferson ketakutan, dia minta ditemani polisi untuk menjemputnya. Setelah sampai di penjemputan, Gianni menyekap Jack di sebuah mobil box dan mereka pun membawa Jack pulang. Sampailah di mana Mehmet mengantarkan Frank ke tempat di mana virus itu dibuat. Frank langsung disambut oleh kacung Gianni yang lain dengan serangan bertubi-tubi. Dan Frank mengakhiri serangan itu dengan mengunci kepala kacung pada sebuah kapal dan menjatuhkannya ke lantai.
Gak kebayang kayak apa bentuk kepalanya. Hah, Mehmet memaksa ilmuwan virus itu untuk menyuntikkan penawar virus padanya. Tiba-tiba Frank datang dan Mehmet menodongkan pistol ke arahnya. Dengan cepat Frank melumpuhkan Mehmet. Frank meminta 2 antivirus kepada ilmuwan itu, namun dia menolaknya dan melemparnya keluar. Dengan cepat Frank pun terjun bebas untuk menangkap antivirus itu. 1 berhasil Frank tangkap, namun sudah dalam kondisi bocor atau rusak. Sedangkan yang satunya berhasil Frank dapatkan dengan perjuangan yang lumayan berat. Pada suatu malam ketika Jefferson berangkat untuk mengesahkan kebijakannya di pemerintahan, Frank menyelinap ke rumah Audrey. Bukan untuk sebuah pikang. Namun Frank ingin menyuntikkan antivirus itu kepada anaknya, yaitu Jack, yang sudah terinfeksi virus itu. Antivirus itu hanya cukup untuk 1 orang, yaitu Jack, putra Audrey. Sedangkan Jefferson dan Audrey masih terinfeksi virus tersebut. Sementara di gedung pemerintahan, Jefferson dihubungi oleh Audrey. Dia mulai batuk-batuk dan tidak mendengar suara istrinya karena terlalu bising. Akhirnya Audrey dan Jefferson dibawa ke rumah sakit karena mereka pingsan dengan efek virus tersebut. Frank menghubungi Pleton untuk mengetahui seluruh informasi tentang Gianni. Dengan cepat, Pleton menyelidiki melalui komputer di kantor polisi dan mengirimkan hasilnya kepada Frank. Scene berpindah. Demi alasan keamanan, Gianni memindahkan seluruh antivirusnya ke dalam tubuhnya. Frank datang ke tempat Gianni dengan maksud untuk mengambil antivirus. Karena penjagaan yang super ketat, Frank agak direpotkan dengan anak buah Gianni. Perkelahian pun tak terhindarkan. Tiba di mana Frank berhadapan dengan Gianni dan menodongkan pistol. Gianni mengatakan, jika aku mati maka antivirus itu tidak akan aktif dan Jefferson dan keluarganya tidak akan selamat. Gianni menyuruh Mbak Lola, yaitu sekretaris pribadi plus teman oclok-ocloknya, untuk menghabisi Frank. Sedangkan Gianni kabur dengan santuy. Awalnya Frank tidak tega menyakiti wanita. Karena Mbak Lola terlalu agresif, Frank memutuskan untuk menghadiahi Mbak Lola dengan tendangan supernya. Dan Mbak Lola pun motiar. Dengan membawa mobil sport milik Gianni, Frank mengejar Gianni. Ketika Gianni lepas landas, mobil Frank pun juga ikut terbang dan menabrak pesawat yang ditumpangi Gianni. Sebagian pesawat pun rusak. Aksi perkelahian dengan Gianni di dalam pesawat yang rusak dan akan jatuh membuat Frank sedikit kesulitan. Karena pesawat tidak dapat dipertahankan, mereka jatuh ke laut bersama. Frank memberikan pelampung pada Gianni agar antivirusnya tetap aman. Sementara di permukaan laut, polisi sudah siap untuk menangkap Gianni. Akhirnya antivirus di dalam tubuh Gianni berhasil diambil dan diberikan kepada Audrey dan suaminya. Melihat kemesraan mereka, Frank menitipkan bunga pada seorang perawat untuk diberikan kepada Audrey. Dan film pun berakhir. Pesan di film ini, utamakan keluarga. Ya udah, gitu aja. Semoga terhibur, sampai ketemu di film-film selanjutnya.